Selamat jumpa pemirsa Berau Televisi. Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya, Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Berau, 1 orang lagi dinyatakan sembuh. Namun kasus COVID-19 kemarin juga bertambah 1 orang pasien lagi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Berau, 1 orang lagi dinyatakan sembuh. Namun kasus COVID-19 kemarin juga bertambah 1 orang pasien. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kasus corona ini. Total kasus positif saat ini di Kabupaten Berau yang terkonfirmasi mencapai 39 pasien. 35 telah dinyatakan sembuh, sementara 4 masih dalam perawatan di RSUD Abdul Rifai. Dinas Kesehatan pun mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Berau. Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswah Yudi, saat jumpa pers di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai, Tanjung Redep, menyampaikan hingga saat ini jumlah orang dalam pengawasan sebanyak 166, 3 masih dalam proses pemantauan dan 163 telah selesai pemantauan. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 71 orang, dalam proses pengawasan sudah tidak ada, dan kasus positif telah mencapai 39 pasien. Dengan adanya penambahan kasus positif ini, ia pun menyerukan agar masyarakat bisa bersama-sama untuk mencegah penyebaran ini, dan tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak secara fisik, hindari berada dalam kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak benar-benar penting, lakukan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Sementara untuk yang melakukan perjalanan, baik dari dalam maupun keluar Berau agar tetap waspada, dan jika merasakan gejala agar segera melakukan karantina mandiri ataupun melaporkan ke tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan pelaksanaan dengan protokol kesehatan COVID-19. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan pelaksanaan dengan protokol kesehatan COVID-19. Rakor ini dibuka oleh PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Bahtiar MSI dan diikuti sebanyak 270 Pemda di seluruh Indonesia melalui virtual meeting Zoom kemarin sore. Di ruang rapat telekonferensi Diskominfo Berau, session lanjutan Rakor Kesiapan Pilkada 2020 ini diikuti Kadiskominfo Susila Harjaka, Kabag Tata Pemerintahan Dr. Andes Yuda Budi Santosa, Kabid PIKP Sunarto, Kabid Statistik Muhammad Saleh, Kabid E-Government Rahmatiyah, dan Kabid PPID Mega Ibramsyah. Dr. Andes Bahtiar menyampaikan, rakor lanjutan ini untuk memantapkan kesiapan semua daerah menjelang pilkada serentak, dengan mengedepankan protokol kesehatan dan memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada setiap pemilih, di tengah masih mewabahnya coronavirus disease. Menurutnya ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, khusus tahapan pencocokan dan penelitian, yang dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 ini adalah salah satu tahapan di samping secara substansi, menyangkut pelayanan hak pilih warga memenuhi syarat, juga berpotensi terjadinya interaksi dalam jumlah yang masif antara penyelenggara dengan warga masyarakat. Penyampaian Dirjen Otda Kemendagri Republik Indonesia Dr. Andes Akmal Malik MSI mengatakan menerapkan protokol kesehatan di tiap tahapan pemilihan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di saat pemilihan. Menurutnya, kita juga harus bercermin dari Korea Selatan, yang mampu melakukan pemilihan di saat pandemi dan melakukan protokol kesehatan. Lebih lanjut dikatakannya, untuk Dinas Kominfo, kunci kita untuk mensukseskan ini, dengan cara memberikan sosialisasi yang masif protokol kesehatan tadi kepada masyarakat, supaya dapat tercapai pemilihan yang berkualitas free, fair, aman, dan nyaman dari COVID-19. Arahan dari Dirjen Adwil Kemendagri Dr. Andes Safrijal ZAMSI menegaskan agar perlu mengawal pemilu serentak ini, meski dalam pandemi,
Protokol kesehatan juga harus dilaksanakan dengan disiplin dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Bahkan saat ini berdasarkan 14 indikator yang telah disepakati, membentuk data statistik untuk penggolongan warna sebagai informasi untuk melihat risiko penyebaran virus hingga tidak adanya kasus. Ini sebagai lokasi epidemiologi daerah, lokasi pilkada serentak nantinya, yang dapat menjadi perhatian setiap daerah. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo mengapresiasi langkah masyarakat Kampung Merabu yang fokus dalam mengembangkan objek wisata alamnya, terutama pengelolaannya diatur melalui badan usaha milik desa atau BUMDes, dan muaranya juga untuk kepentingan bersama, seperti pengelolaan yang melibatkan sepenuhnya masyarakat kampung. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo mengapresiasi langkah masyarakat Kampung Merabu yang fokus dalam mengembangkan objek wisata alamnya. Terutama pengelolaannya diatur melalui badan usaha milik desa atau BUMDes dan muaranya juga kepentingan bersama. Seperti pengelolaan yang melibatkan sepenuhnya masyarakat kampung. Ia melanjutkan, pola pengelolaan seperti ini sangat besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, utamanya masyarakat di kampung ini, seperti kegiatan ekonomi dan adanya juga jasa guide. Yang penting harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Misalnya tarif jangan terlalu memberatkan, disesuaikan dengan standar pengunjung baik lokal dan luar negeri. Ini perlu diatur dan harus memiliki konsep yang unik juga agar orang tertarik untuk berkunjung, ungkap Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo. Hal ini disampaikannya setelah mendengar penjelasan Ketua BUMDes Agus Atino di sela-sela mendampingi kunjungannya ke Danau Nyadeng, satu dari objek wisata Kampung Merabu di Kecamatan Kelai. Dalam pengelolaan wisata, Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo juga memahami bahwa tidak seterusnya mulus berjalan. Tetapi pasti ada halangan dan hambatan. Misalnya di tengah pandemi saat ini, jumlah kunjungan pasti berkurang. Dan pendapatan juga akan turut mempengaruhi. Untuk itu ia juga mengimbau agar pemerintah kampung dapat mengambil sikap untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya, kita sekarang ada di Danau Nyadeng, Merabu. Saya untuk kesekian kalinya ke sini, tapi setelah kunjungan yang terakhir saya lihat ada beberapa perubahan. Terima kasih nih masyarakat Merabu yang sudah berusaha meningkatkan fasilitas di sini. Sudah ada rumah pohon, ya mungkin tinggal beberapa fasilitas lagi yang harus dilengkapi. Terkait Danau Nyadeng, Wakil Bupati Berau akan membantu mengusulkan pembuatan trekking dari lokasi bibir sungai hingga ke spot utama yang jaraknya 1,2 km. Soalnya nanti saya akan bantu membuatkan trekking dan mungkin fasilitas-fasilitas lainnya. Soalnya ini tempat yang sangat bagus, sangat layak untuk dikunjungi. Di lokasi utama menurutnya sudah lumayan bagus. Untuk sarana pengunjung objek wisata misalnya ada rumah pohon, gazebo tempat istirahat pengunjung hingga kamar ganti dan mandi termasuk plang nama wisata. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.